Oke. Nah, mungkin ini sesuatu yang harus kita pahami ya, pahami pada saat sekarang ini tentang bagaimana kita mengelola stres. Sebagaimana biasa, selawat dan segala puji hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mengadakan kajian kita. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua, menjadi berkah dan mendapatkan kebaikan bagi kita semua, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikannya, insya Allah. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Allah untuk junjungan semesta alam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita berbicara tentang stres ya, pada saat sekarang ini adalah sesuatu yang sangat relevan sekali gitu ya. Dan ini juga kita bisa lihat dari berita-berita gitu. Ini adalah prediksi orang yang akan menderita mental disorder gitu ya. Kalau istilah sekarang tuh mental health. Ya. Ini prediksi dari 2017 sampai 2024. Nah, istilahnya itu bahwasanya nanti 2024 akan menjadi 3,24 juta dari penduduk Indonesia itu yang mengalami mental disorder. Ya, jadi mental disorder dalam dikata ya mulai dari memang dari stres sampai segala macam, mungkin kalau sudah saraf gangguannya mungkin sampai ke gila, mungkin para dokter lebih tahu kepada saya. Tapi yang kita pahami di sini adalah stres yang menjadi mental health ya, sampai depresi ya. Jadi bukan gangguan saraf gitu ya, atau yang mungkin ya nggak bisa dinikan lagi. Tapi ya jadi dari segi pemahaman lah nanti yang saya inikan. Nah, berita tahun 2021 dikatakan bahwasanya gara-gara pandemi tingkat stres masyarakat Indonesia itu naik jadi 75%, jadi lebih ini lagi. Dan ini memang pemahaman stres yang saya lihat selama ini itu berdasarkan pemahaman ini ya, pemahaman kenapa naik ya, pemahaman yang tidak berlandaskan pemahaman Islam. Makanya saya beri kasih judul dengan pemahaman bagaimana kita memahaminya yang sesuai dengan pemahaman Islam. Kemudian harus kita ketahui bahwasanya stres yang ada pada saat sekarang ini dikarenakan memang secara sistemik, yang terjadinya secara sistemik. Kehidupan kita ini dikarenakan kehidupan sekuler, tidak diimplementasikannya syariat Islam dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga yang mana seharusnya masyarakat atau umat itu mendapatkan fasilitas dari negara, dikarenakan sistem ekonominya sistem ekonomi Islam, kekayaan alam itu diperuntukkan untuk fasilitas umum, sehingga misalkan biaya pendidikan itu tidak ada, biaya kesehatan itu tidak ada, dan segala macamnya gitu ya. Itu akan membuat tekanan menjadi lebih kurang ya. Tapi saat sekarang ini ya karena sistemnya sistem sekuler, kehidupannya kapitalis ya, kekayaan alam itu dikuasai oleh para kapitalis gitu ya. Bahkan negara pun dikuasai oleh para kapitalis. Masyarakat yang di bawah, kelas bawah sampai menengah itu ya, itu yang disebut dengan masyarakat pekerja ya, rat race gitu istilahnya. Mereka berlomba kayak tikus. Berlomba apa? Berlomba cari makan. Nah, ini yang dialami ya, atau sistem kehidupan yang ada pada saat sekarang ini. Sejak kecil itu kita sudah dididik ya, kamu harus sekolah. Jadi mereka sekolah dari pagi sampai siang. Ya, siangnya bikin PR lagi ya, atau malah ada sekolah sampai sore. Lu bikin PR lagi, makan, tidur, bangun, segala macam. Lu berpikir nanti saya harus selesai, kalau tamat saya akan lebih baik lagi. Ya. Lalu setelah tamat berpikir lagi untuk bekerja. Ya, bekerja bagaimana untuk kehidupan yang baik, dan ini yang terjadi dan faktanya memang demikian. Kebanyakan kita bahkan mungkin sampai umur yang 50-an sekarang ini ya, teman-teman tuh ada yang pergi pagi pulang sore gitu, bahkan ada yang malam ya. Ya, sistem kehidupan seperti itu ya. Sabtu, Minggu bahkan mungkin masih ada yang kerja pada saat sekarang ini ya, karena sudah sistem online walaupun liburan tetap ditelepon oleh perusahaannya. Apalagi yang sistem kapitalis ya. Mereka mengeksploitasi, tidak mau. Ini pasti menimbulkan stres secara sistemik. Sehingga apa? Anak-anak di sekolah, anak-anak sekolah pun juga kayak gitu.
nggak terperhatikan lagi. Apalagi ditambah dengan jauhnya kita dari agama. Agama juga dihalangi. Ya, kalau dulu ada ini ya orang untuk berdakwah segala macam difitnah dengan radikal. Oh, Masya Allah ya zaman sekarang ini ya. Dibungkam untuk bicara gitu kan. Nah ini yang terjadi pada saat sekarang ini ya. Sehingga tidak memberikan pencerahan. Memang sengaja dijauhkan seperti itu. Oke. Jadi kenapa saya membahas ini? Karena saya ada cerita nih sebenarnya yang saya taruh di sosial media saya. Gitu ya. Pemahaman kenapa kebanyakan manusia pada saat sekarang ini stres. Ya. Pemahamannya kenapa ya? Karena ada cerita saya ini kan bahwasanya pernahkah kita dulu ketika kita sekolah kita ujian mendadak di kelas ya, bagaimana reaksi siswa? Kebanyakan mereka tuh stres ya, kebanyakan itu tidak siap. Nah, saya bilang bahwasanya ya seperti itulah kita sekarang ini, karena kita nggak paham bahwasanya kita ini sebenarnya kehidupan di muka bumi ini untuk diuji gitu ya, itu cerita awalnya ya. Makanya kita kebanyakan stres. Ya, sama dengan siswa di sekolah tadi gitu ya. Kalau mereka tuh dikasih tahu ujian misalkan minggu depan, itu mereka stresnya juga gitu ya. Tapi lebih siap. Ya, lebih siap. Nggak sampai panik. Nggak sampai panik. Nah, ya. Nah, tapi karena kita tidak paham tentang kapan itu ujian atau sesungguhnya kita akan diuji, ya dalam kehidupan ini gitu ya, maka kebanyakan kita stres, bahkan sampai panik. Nah, lalu ada yang komentar bahwasanya karena memang sengaja saya bikin videonya pendek, itu sekedar memberikan pemahaman ya, bahwasanya untuk mengetahui bagaimana itu kita harus belajar Islam gitu ya. Islam itu memberitahu bahwasanya kita akan diuji. Ada yang komentar bahwasanya nggak guna sama sekali gitu ya. Makanya saya berpikir bagaimana untuk membreakdown-nya. Nah ini breakdown pertama saya gitu ya. Bagaimana kita memahami stres sesuai dengan pemahaman Islam. Ya, karena yang terjadi selama ini pemahamannya itu salah. Nanti kita bisa lihat Bapak Ibu yang ya. Jadi kita akan bahas tentang 3 hal. Ya. Pertama definisi dan permasalahan. Ya, lalu bagaimana cara kita mengelolanya, lalu kita akan berbicara tentang hal-hal yang membantu mengelola stres di dalam amalan-amalan yang sesuai dengan Islam ya. Nah, sebelum kita mulai, pertanyaannya stres itu berhubungan dengan apa? Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu atau teman-teman ada yang bisa memberitahu? Yang open mic bisa ngasih tahu stres itu kira-kira berhubungan dengan apa? Ada yang bisa jawab atau diketik juga boleh? Gak ada ya Bapak Ibu nggak yang jawab? Oke, ya. Suara saya masih kedengaran ya? Ada yang jawab. Wah, ada yang jawab. Oke. Ada yang jawab stres berhubungan mental. Oke. Harapan tidak sesuai kenyataan, benar ya. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan orang itu stres. Itu benar ya. Nah, kalau berbicara mental yang ini kan di stres itu adalah perasaan sebenarnya ya. Perasaan ya. Berhubungan dengan feeling ya. Stres itu berhubungan dengan feeling karena lebih merasa. Maka kalau kita ngeliat orang sampai tingkat depresi itu sebenarnya yang lebih itu perasaannya. Dunia belum kiamat istilahnya kan istilahnya dunia belum kiamat atau apa kan ya, ada yang sampai panic attack ya. Panic attack itu kan dia sampai panik gitu ya. Tapi sebenarnya orang lain mungkin nggak peduli atau bagaimana ya, itu nggak jadi lebih kepada perasaan. Nah ini penting ya, dan itu tadi harapan tidak sesuai dengan kenyataan itu nanti kita akan berbicara ya, itu lebih kepada perasaan. Nah feeling ini itu biasa berhubungan dengan masalah persepsi, ya persepsi atau berdasarkan pemikiran. Ya, persepsi ini datang dari mana? Dari sesuatu yang kita indra, ya, lalu kita simpulkan sendiri. Nah ini ya, jadi kesimpulan yang kita beri itu yang kita ambil sebagai pemahaman. Nah ini berhubungan dengan
perasaan kita, bagaimana kita memandang. Dalam Islam disebut dengan akidah ya, masalah ya. Jadi akidah yang nanti akan diimani ya. Nah, itu persepsi. Akidah yang akan diimani. Ya. Jadi stres itu berhubungan dengan masalah perasaan ya. Masalah pemikiran. Di sini kita akan berbicara tentang bagaimana persepsi tentang stres. Nah, karena persepsi tentang stres itu harus benar terlebih dahulu. Dan kita melihat di dalam kehidupan yang memisahkan antara agama dengan kehidupan, itu persepsi tentang stres itu ekstrim. Ya. Ya, di satu sisi ada orang itu berpikir bahwasanya hidup itu adalah penuh dengan tekanan. Ya. Life is a great disappointment. Ya. Satu lagi, akhirnya mereka berpikir bahwasanya kita harus stress free life, gitu ya. Ya, kita ini jangan ada stres sama sekali. Ya. Nah, ini dua hal yang dua-duanya ekstrim. Ya, dua-duanya ekstrim. Jangan sampai ada stres sama sekali gitu ya. Maka yang terjadi sebagian orang itu ya akhirnya yang paling banyak itu ya paling kurang itu ya melepaskan diri dari stres ya, melepaskan diri dari stres. Yang banyak itu akhirnya entertainment ya. Maka entertainment di dalam kehidupan sekarang itu sangat laku sekali gitu ya. Para entertainer itu itu orang yang kaya ya. Kenapa? Karena menjadi kebutuhan sangat besar di masyarakat. Jadi kalau Bapak Ibu pengen bisnis yang gampang tapi menyesatkan manusia, ya mohon maaf saya katakan silakan jadi entertainer. Ya, dibayar itu, dibayar besar gitu ya. Cuman bikin jokes-jokes yang bodoh dan memperbodoh manusia ya. Ini nanti nih mungkin kalau kita upload nih saya diserang nih. Tapi kenyataan seperti itu ya, para entertainer. Kenapa? Itu untuk menghilangkan stres. Sebenarnya bukan menghilangkan, stresnya nggak hilang. Ya, melupakannya dengan masalah. Ya. Di sisi lain ada orang yang sampai ini ya, karena ini ya menganggap kehidupan itu jelek. Nah, makanya kenapa dia stres. Ya. Nah, persepsi tentang stres ini harus benar terlebih dahulu. Karena kalau tidak, ya tadi, kalau kita tidak memahami ya stres dengan kehidupan ini ya, persepsi tentang kehidupan ini ya, kalau kita memahaminya salah, lalu kita ketemu, maka kita akan kecewa ya. Antara harapan dengan kenyataan itu berbeda ya kan, antara harapan dan kenyataan itu berbeda, maka itu akan menimbulkan kecewaan. Ya, jadi kalau kita misalnya berpikir orang ini akan baik dengan saya misalnya, ya atau calon pasangan saya ini bakalan kayak gini, lalu ketika ketemu rupanya tidak seperti itu pasti ada kekecewaan. Ya, itu juga tentang persepsi tentang kehidupan. Nah, ini yang banyak yang salah ya. Nah, jadi berhubungan dengan persepsi sebenarnya yang stresnya tersebut. Ini nanti kita akan lihat ya. Nah, ya maka berhubungan dengan mental. Jadi kalau kita memahami stres, ya, stres itu karena ada beban ya. Ya ini secara fisikanya nggak gitu. Ada beban ya yang ditaruh ya kepada kita, beban untuk dilaksanakan gitu. Ya, maka kalau ada beban maka itu pasti ada stres. Ya. Nah, kalau kita berbicara bagaimana besar atau sedikitnya stres tersebut, itu tergantung dari beban tadi dan area ya, area yang menampungnya. Nah, kalau kita itu berbicara adalah dalam masalah kapasitas. Ya, kapasitas manusia untuk menahan beban tadi. Oh, Masya Allah ya. Jadi ada beban, ada kapasitas. Jadi kalau kita berbicara stres bagi manusia juga hampir sama. Berapa banyak beban kehidupan kita, ya, dan berapa besar kapasitas kita untuk menerimanya. Oke, ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya, bahwasanya stres itu adalah karena ada beban. Nah, permasalahannya Bapak Ibu rahimahullah, ya, apakah manusia tersebut di muka bumi ini bisa hidup tanpa beban? Yang tadi live stress free life, wah, ya. Nah, kenyataannya tidak.
Nah, ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pada hakikatnya ini harus kita pahami terlebih dahulu ya. Pada hakikatnya bahwasanya kehidupan di muka bumi ini dikasih beban sama Allah ya. Dan ini difirmankan oleh Allah ya, inna aradnal al-amanata ya, semuanya kami kemukakan amanat ala samawati wal ardi wal jibali gitu ya. Ya, kepada langit, bumi dan gunung. Lalu kata Allah fa'abaina, ya, mereka mengabaikannya. Ya, ayahmilnaha, ya, mereka mengabaikannya untuk memikulnya ya. Ya, di sini bilangnya enggan untuk memikulnya. Semua mereka. Lalu wa asfaqna minha, ya, karena mereka tuh khawatir gitu, nggak akan bisa memikulnya atau mengkhianatinya mereka. Lalu apa? Wa hamalahal al-insan ya. Ya, manusia itu yang memikulnya amanat tersebut. Lalu kata Allah, innahu kana zaluman jahulan ya. Sungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Nah, jadi bahwasanya kita hidup di muka bumi ini itu mengemban amanat, dan amanat tersebut adalah amanat kehidupan. Jadi ini adalah amanah. Nah, ini persepsi yang pertama terlebih dahulu harus benar tentang kehidupan. Nah, ini mungkin sudah pernah saya sampaikan gitu. Ya, permasalahan kita salah dalam memahami kehidupan itu apa. Kita belajar ya karena Islam itu dijauhkan dari kita ya. Kita belajar tentang kehidupan itu dari apa yang kita lihat dari lagu-lagu gitu kan. Hidup itu adalah anugerah gitu ya. Hidup itu anugerah. Hidup itu pemberian. Kenapa ya orang lain itu dikasih pemberian lebih banyak, saya tidak gitu. Ya, yang istilahnya sekarang tuh privilege ya. Lahir dari keluarga yang kaya, kebetulan soleh pula, kan hebat banget ya. Oh, udah gagah pula lagi atau cantik pula, itu privilege namanya. Kenapa mereka dikasih anugerah yang lebih baik, saya tidak? Kan seperti itu ya. Sementara kalau kita berbicara amanah, ya terlahir apapun kita mau kaya mau miskin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, ini kita bicara ya. Hidup ini adalah amanah. Begitu juga kalau ada yang salah bilang hidup ini adalah titipan. Ya. Kenyataannya tidak ya. Ya, titipan tersebut pasti Allah kalau titipan itu dia tidak akan diminta kalau titipan pasti akan diminta kembali ya jadi kayak gini ya, kalau titipan dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban ya ini ya. Jadi kalau titipan dia nggak akan dimintai pertanggungjawaban, kalau dia anugerah dia nggak akan diminta kembali ya, kenyataan tidak, dia diambil kembali ya. Kalau titipan dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau misalkan saya menitipkan sesuatu kepada seseorang, karena saya pergi ke luar negeri, saya titipkan rumah saya, lalu selama 1 tahun saya kembali lagi, rumah itu ya karena rumah itu ditinggal, orang itu hanya dititipkan gitu ya, itu jadi bobrok, itu saya nggak berhak untuk minta kepada orang tersebut, nih rumah tolong diperbaiki, ini kan sudah saya titipkan kepada Anda, tidak, nggak boleh, haram hukumnya dalam Islam. Ya. Nah, sama juga gitu. Pemahaman tentang hidup ini adalah titipan, ya kenapa Allah menitipkan lebih baik kepada yang lain dengan yang lainnya berbeda-beda. Ya. Kan itu istilahnya Allah tidak adil. Makanya banyak orang berpikir bahwasanya Allah itu tidak adil gitu. Tidak adil gitu ya. Karena memahami itu tadi salah. Mereka memahami bahwasanya hidup ini adalah anugerah dan titipan. Sementara hidup ini adalah amanat. Nah, karena dia amanat, ya, maka yang privilege kita itu bukan karena kita dilebihkan oleh Allah, tidak gitu. Ya, hati-hati tuh Bapak Ibu rahimakumullah ya. Saya berapa kali ketemu orang-orangnya, kenapa ya Allah memberikan saya ini? Itu akan diminta pertanggungjawaban. Memberikan kekayaan, kepintaran dan segala macamnya. Nah, ini harus hati-hati kita. Karena ini yang paling berat ya. Kalau kita buka Al-Qur'an segala macam itu yang paling berat itu. Ya, privilege kita ini, pintarnya kita, dimudahkannya kita, wah akan diminta pertanggungjawaban. Apakah dipergunakan untuk menolong agama Allah atau hanya untuk kepentingan pribadi kita, hanya sekedar hidup makan aja di muka bumi. Nah, maka Allah juga jelas-jelas mengatakan, ya, jelas-jelas mengatakan bahwasanya Allah akan menguji. Ya. Jadi sudah dikasih beban. Ya, beban itu diuji lagi sampai seberapa berat orang itu mampu menahan beban. Ini harus paham. Mampu menahan beban ya.
Nah, sebagaimana firman Allah, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Ya. Jadi Allah itu yang menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kamu, ya, ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Atau dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, ya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji lagi. Jadi akan diuji kita. Jadi ada beban. Ya. Jadi hidup ini dikasih stres sama Allah. Nah, ini harus paham kita. Hidup ini dikasih stres sama Allah. Nah, ini yang maka Bapak Ibu akan mungkin makin tua makin paham, ya. Maaf. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah itu, ya, bahwasanya bagi manusia ini tidak akan berhenti ujian, ya, tidak akan henti-hentinya ujian. Terlebih lagi bukan orang yang beriman, kecuali orang yang Allah sudah lihat udahlah dia nggak mau beriman, dia nggak ada guna juga kekafirannya, ya, dikasih istidraj selalu diambil oleh Allah. Banyak yang seperti itu, ya. Dikasih istidraj lalu dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan, tapi dia nggak akan dilihat oleh Allah. Nah, bagi orang beriman, ya, Allah mengatakan tidak ada henti-hentinya ujian tersebut akan menimpa setiap mukmin, laki-laki ataupun wanita, apakah terkait dengan dirinya, anaknya, hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa. Nah, mungkin Bapak Ibu makin tua nih makin paham. Yang dulu berpikir kalau saya sudah selesai kuliah, masalah akan selesai. Rupanya tidak. Kalau saya sudah punya kerjaan, masalah akan selesai. Rupanya juga tidak. Kalau saya sudah berkeluarga, masalah akan selesai. Rupanya tidak. Kalau saya sudah punya rumah, masalah akan selesai. Rupanya juga tidak. Kalau saya sudah punya mobil, masalah akan selesai. Rupanya juga tidak, ya. Karena akan terus ada masalah. Ya. Nah, ini fakta. Dan ini banyak orang tuh ini. Kalau saya sudah selesai sampai tingkat yang paling tinggi, tidak akan selesai masalah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kita harus paham bahwasanya hidup kita ini diuji. Kalau enggak, itu yang tadi yang salah paham. Ya, tadi kita salah paham tentang kehidupan. Ya, yang jadi orang itu adalah lari dari ujian atau lari dari masalah. Nanti kita akan bicara kapan ujian tersebut tidak bisa, ya. Nah, maka di sini harus kita pahami juga, ya, stres atau beban tadi, ya. Jadi gara-gara ada beban ada stres gitu, ya. Itu adalah unsur penggerak manusia sebenarnya. Ya, kalau dalam fisika juga kayak gitu, ya. Misalnya kan ada benda itu karena ditekan dia bergerak, ya. Ditekan dia bergerak, ya. Nah, dalam Islam konsepnya itu adalah motivasi manusia itu adalah khauf wa roja, harap dan takut. Ya, khauf wa roja, harap dan takut. Jadi takut itu adalah unsur penggerak manusia. Untuk manusia mau berbuat, ya. Ini dua hal itu, ya. Ya, bahkan dalam masalah mungkin orang-orang teman-teman yang pernah baca gitu, ya, atau psikolog atau para dokter, manusia itu lebih tergerak kepada rasa takut daripada rasa harap, ya. Dia manusia itu menginginkan kebaikan, menghindari kerusakan, ya, menghindari keburukan manusia, dua itu. Nah, dalam Islam itu disuruh malah, ya, malah disuruh dihadirkan. Allah SWT berfirman, wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Ya, uiddat lil kafirin, ya. Dan takutlah kamu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, ya, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Jadi menghadirkan rasa takut itu disuruh oleh Allah, ya. Jadi hadirkan rasa takut gitu, dihadirkan stres kita gitu. So kita mau bergerak karena stres. Jadi biar paham dulu ini, ya. Jadi kalau kita paham, kita nggak akan bisa memanfaatkannya, ya. Dalam ayat yang lain, dan ini banyak ayat, ya, Allah berkata, ya, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, ya, wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khazu minha adlu wala hum yunsarun, ya. Dan takutlah pada azab hari kiamat. Jadi menghadirkan rasa takut terhadap azab itu penting, ya. Atau pada hari yang mana la tajzi nafsun an nafsin syai'a, ya. Seorang itu tidak dapat membela orang yang lain walau sedikit pun gitu. Lalu dia tidak menerima syafaat dan tebusan darinya. Nantilah mereka akan ditolong. Kita nggak akan bisa ditolong oleh siapapun pada hari kiamat nanti, ya.
Nah, bahkan Allah menyuruh ini, kul ya, katakanlah inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim ya. Katakanlah sesungguhnya ya aku ini takut ya jika aku durhaka kepada Tuhanku pada satu hari yang siksaan harinya sangat besar. Jadi stres itu adalah unsur penggerak Bapak Ibu rahimakumullah ya. Yang membuat kita tuh mau bergerak. Dan itu ya bukannya apa-apa, faktanya sama seperti itu gitu. Ya. Maka dari kita lihat bahwasanya kalau orang-orang yang mohon maaf ya pemahamannya itu ya gimana saya bilang ya manja gitu ya, anak orang kaya manja, dia stres segala macam, nanti kalau dikasih kehidupan yang benar-benar susah dia itu nggak ada stres lagi tuh, dia akan survive ya. Ya seluruh hidup ya, kecuali dia tidak mempunyai pemahaman yang kuat tadi gitu ya. Ya jadi orang kalau gempa itu ya langsung lari gitu, itu stres itu. Ya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu yang mau ya, kapan stres itu tidak baik ya? Jadi ibu-ibu tua ini kan menahan beban ini di punggungnya. Nah, ini masih bisa ditahan. Ya. Nah, ini mungkin kita akan paham. Kapan stres tidak baik? Kalau tadi beban tadi melebihi kemampuan kita untuk mengatasinya. Dikasih mungkin sebanyak ini lagi mungkin ibu nggak kuat. Mungkin patah punggungnya atau mungkin jatuh beliau gitu ya. Ya. Jadi ketika beban melebihi kemampuan kita untuk mengatasinya. Nah ini biar paham. Nah disinilah baru kita berbicara ya bagaimana stres itu tidak bagus, bagaimana kita mengelolanya. Nah ini sini harus kita memahami gitu ya. Jadi Allah itu memberikan beban kita itu setiap hari setiap waktu ya. Kita kecil, lalu kita remaja, anggap kita dewasa, anggap kita tua ya. Nah ini saya anggap kapasitas kita sama ya. Pada kenyataannya kapasitas kita itu sebenarnya kayak gini nih. Oh, nggak ada pulpen ya. Kapasitas kita itu kayak gini nih harusnya ya. Nah, ketika dewasa lalu kita menurun kapasitas kita nih. Nah, ya. Walau alam sawab ya, tapi seperti itulah kira-kira ya. Saya hapus dulu ya. Nah, kapan stres itu nggak tertangani lagi? Nah, ini bisa kita nilai nih, ya termasuk bagaimana kehidupan ya. Ya, jadi ya ketika ada masalah, kita tidak langsung menanganinya masalah. Nah, lalu besoknya lagi ada lagi masalah, kita biarkan, kita lari dari masalah, kita sibuk dengan hura-hura, main-main, ya. Ketika ada lagi masalah lagi berikutnya, dan itu sudah melebihi kapasitas kita, disinilah maka kita menjadi apa namanya? Mana nih? Sebentar ya. Menjadi gagal gitu ya, atau ada orang depresi, ya. Ya, nah ini bisa kita lihat di manusia juga ya, yang ketika SD main-main kerjanya ya, SMP sekolah main-main gitu ya, lalu ketika dewasanya akhirnya ini, karena dia nggak punya kemampuan, dia nggak bisa lagi mengatasi hidup. Ya, ini cerita umum ya, jadi susah saya menyatakan karena kebanyakan orang-orang yang tidak mempersiapkan kehidupan itu kayak gitu. Ya nggak siap dari kehidupan, lalu pada umur tertentu tuh bebannya tuh sudah nggak ini lagi. Jadi kalau kita SMP, SMA masih sekolah, ya kita nggak dikasih beban, mungkin masih orang tua kita kasih beban. Tapi ketika kita sudah harus mandiri segala macam, kita dikasih beban kita nggak siap. Ya, nah, arti kata bahwasanya kapasitasnya itu sudah nggak ini kita lagi. Sementara beban tuh makin banyak. Kita nggak siap sama sekali gitu. Maka orang-orang yang tidak mau meningkatkan kapasitasnya, mempersiapkan kapasitasnya, ya, atau lari dari masalah, ya itu akan menjadi failure ya. Maka akan jadi depresi. Nah, tentu tidak sesimpel itu ya, tapi ini teorinya. Ya. Maka memang kalau kita berbicara stres gitu ya, itu berbicara waktu, berbicara ya masalah umur. Ya. Maka dalam Islam itu nanti kita ya masalah umur itu penting ya. Jadi bagaimana proses yang bisa itu ya? Yang seharusnya itu ada masalah kita tangani, jadi besok kurang ya. Jadi ya nanti kita akan ini kan ya, kita detailkan. Nah, jadi memang ya sehingga dia dalam kapasitas kita dan ini bisa kita hadirkan terus sehingga kita selalu bergerak.
Nah ini ya ini masalah waktu. Maka dalam Islam itu masya Allah luar biasa ya. Ya waktu itu masalah yang sangat penting sekali sampai Allah itu eh, bersumpah ya. Ya waktu itu menjadi al-muqassam bih. Ya Allah bersumpah dengannya. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman yang mengajarkan amal soleh dan nasihat-nasihati dalam mentaati kebenaran dan nasihat-nasihati dalam menetapi kesabaran. Jadi kalau dalam Islam, stress management itu ya action management and time management. Ya. Di mulai masih ada waktu ya, Bapak Ibu, masih lama insya Allah. Nah, jadi yang kayak gini nggak ada nih Bapak Ibu rahimahullah ya. Melupakan masalah atau lari dari masalah nggak ada. Ya. Maka stress manajemen yang pertama itu adalah menghadapi masalah. Itu nomor satu terlebih dahulu. Karena masalah tidak akan lari dari kita, gitu ya. Dia akan mengikuti kita terus sampai kita tua, ya. Nggak ada tuh, percayalah. Dan itu percayalah. Nah ini banyak cerita-cerita sedih manusia, ya susah lah kita berbicaranya ya. Yang terjadi gitu ya. Ya banyak lah ya yang terjadi. Enggak, dan tidak akan kalau kita menciptakan suatu masalah tidak akan kita selesaikan gitu ya. Oh, itu akan membekas. Dan itu menyedihkan. Enggak boleh saya ceritakan ya. Ya nantilah ya itu cerita. Pokoknya banyak lah Bapak Ibu bisa lihat lah ya. Orang kalau ada masalah zaman dahulu sampai itu nggak akan selalu membekas karena dia tidak pernah diselesaikan sampai kita meninggal. Dan yang beratnya lagi akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya. Nah, ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi ketika ada orang yang ini di perang ya. Di perang Uhud ya, dia lari dari medan perang. Lalu kata Allah, "Qul," ya, katakanlah kata Allah, "lan yanfa'akumul firaru," ya. Ya, bahwasanya lari itu tidaklah berguna bagi kamu kata Allah. Ya, in faratum minal mauti aul al qatli ya. Ya, jika kamu lari dari kematian atau pembunuhan ya. Ya, lalu kata Allah apa? Wa iza la tamatta'una illa qalila ya. Kamu tidak akan mengucapkan kesenangan kecuali sebentar saja. Maknanya bahwasanya kematian itu pasti akan tetap datang kepada dia kalau kita berbicara kematian. Apalagi dalam Islam, ajal dan rezeki itu datang dari Allah. Allah yang menentukan. Ya, kita berusaha sehat. Ya, berapa banyak ada orang berusaha sehat. Ada orang sedang olahraga malah meninggal. Tapi kalau ajalnya sudah sampai ya sampai juga. Ya. Jadi bukan tidak boleh berusaha, tapi lari dari masalah itu tidak ada guna. Ya. Nah, dan Allah telah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum kamu itu mengubah apa yang ada pada diri mereka gitu. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya, menghadapi masalah itu memang berat ya, ada tekanan juga, ada stresnya juga. Tetapi stres menghadapi masalah itu masih kecil dibandingkan dengan stres ketika masalah itu tidak dihadapi ya. Lebih berat lagi nanti karena dia akan bertambah banyak sehingga kita nggak sanggup lagi. Kenapa? Karena ketika kita menganggap ini nggak ada masalah, akan datang masalah berikutnya, Ya, kata Rasulullah tadi bahwasanya ujian itu akan datang terus gitu. Nah, kalau ujian pertama nggak diselesaikan, lalu masuk ke ujian 2 kita tambah berat kan jadinya. Ya, jadi seperti itulah logikanya ya. Maka dalam Islam, dan benar-benar dalam Islam ya, bukannya apa-apa ya. Itu membuat rencana gitu. Ya. Dan itu sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah tadi dihadapin, dibikin rencana. Ya. Dibikin planning untuk apa? Untuk membuat langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Jadi solusi ya. Nah, ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-Hasyr ya. Ya ayyuhallazina amanu wal tanzur nafsum
ma qaddamat liqad. Ya. Hai orang-orang yang beriman, ya. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Ya, di sini ada bertakwalah ya. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, ya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita ada diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan apa yang kita kerjakan. Memperhatikan yang kita kerjakan itu adalah mendetailkan apa yang kita kerjakan. Mencari solusi terhadap setiap permasalahan kita, lalu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, maka ya Allah menyatakan juga faiza faraqta fansab. Selesai satu pekerjaan, ya, dari satu urusan, maka kerjakan yang berikutnya dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan yang lain, ya. Yang urusan yang lain sungguh-sungguh. Jadi kita itu umat Islam tersebut nggak ada itu yang namanya beristirahat ya di muka bumi ini, ya. Ya, karena ini perintah ya. Ini kadang-kadang kita tuh menganggap perintah itu hanya sholat dan puasa saja loh. Ini perintah Allah nih, firman Allah nih, ya. Bahwasanya kalau selesai satu pekerjaan, kerjaan satu lagi yang berikutnya. Nah, ini kita nggak ada yang pernah berpikir ini kan planning nanti, ya. Ini mau planning, ya, mengkaitkan satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya sampai dia itu selesai. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, ya, itu adalah membuat prioritas. Ya. Jadi ya permasalahan tersebut banyak, harus kita bikin prioritas. Nah, ini prioritas yang kebanyakan kita itu tidak melaksanakannya. Ya. Allah SWT berfirman, apa yang jadi prioritas kita seharusnya, ya, yaitu adalah negeri akhirat. Ya. Allah SWT berfirman, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah, ya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, wala tansa nasibaka minat dunia, dan jangan melupakan, jangan dilupakan, bukan dicari ya, dilupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Ada bagian dunia ini memang, tapi bukan dicari. Yang prioritas itu apa? Kenikmatan akhirat. Nah, jadi sebenarnya dalam Islam, ya, dalam Islam, ketika orang hadir di muka bumi ini, prioritas utamanya itu adalah akhirat. Ya, maka dia bekerja untuk akhirat. Benar-benar akhirat aja pikirannya gitu. Ya, rezekinya dia yakin datang dari Allah. Ya, dia bekerja, rezeki datang dari Allah. Ajalnya juga datang dari Allah. Nah, itu prioritas ya. Jadi itu prioritas terlebih dahulu gitu. Ya, jadi bagaimana dia mencapai akhirat. Ya, dunia ini tidak terlalu dikejar sama dia. Ya, ini penting Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi kenapa ini prioritas? Jadi kalau kita prioritas, beban tadi itu kan berarti yang kita ambil yang penting-penting saja beban. Pertama, beban amanah kehidupan sebagai seorang muslim untuk menggapai akhirat, ini amanat kita nih sebenarnya. Ya, lalu yang lain-lainnya itu ya sekedar saja. Ini bicara masalah prioritas ya. Ya. Biar nanti nggak salah paham gitu ya. Ya, kenapa saya cerita kayak gini gitu? Ya, karena saya melihat dan ada yang bercerita dan ada yang curhat, dia sudah punya segala macam ya. Dia punya banyak Bapak Ibu, ada orang kaya gitu ya, cukup kaya lah, kaya sekali enggak ya, enggak kayak para kapitalis gitu ya, orang-orang the rich-nya Indonesia tidak, tapi menengah, ya menengah lah. Tapi kalau bilang miskin tidak juga. Ya, itu masih tetap stres. Ya. Terus saya bilang, kenapa stres? Rupanya apa? Dia sendiri nambah beban dunia kepada dirinya gitu. Ya, standar hidupnya harus kayak gini. Anaknya harus sekolah di Cambridge. Ya, dia harus liburan ke sana gitu. Jadi kebahagiaannya ya ke Kambodia apa namanya? Ya, it's my dream not hers, kan seperti itu kan. yang cerita kita ini kayak layangan putus kan seperti itu ya yang ada sekarang ini. Karena itu tadi bebannya tadi dia sendiri yang menambah. Dia tidak mengambil prioritas. Nah, prioritas kita itu adalah akhirat. Orang kalau udah prioritasnya akhirat, bahagia dengan mengejar akhirat, nggak perlu dia ke Kambodia atau segala macamnya gitu. Ya. Jadi saya bilang kalau misalkan Anda nggak kerja, Anda bisa hidup nggak? Bisa, dia masih bisa hidup dia. Ya, masih bisa hidup dia. Uangnya tuh tabungannya banyak. Ya, orang yang kalau kita berbicara yang nimbun harta kayak gitu.
Nggak ada. Tapi ini, ya, dia sendiri nambah beban, yang masih tetap stres. Dia tentu berat lah beban tadi ya, tetap stres dia. Nah, makanya ya kalau kita tidak paham itu ya itu tadi, ya. Nah, itu yang ini ya, buat prioritas. Nah, prioritas orang mukmin itu adalah akhiratnya gitu, ya. Makanya kalau orang yang paham dia, tidak menambah gitu, saya harus sebelum tua ini saya harus ke sana dulu, harus ke sini dulu segala macam, misalnya seperti itu. Kecuali untuk beribadah ya, naik haji itu nggak masalah. Tapi untuk yang lain-lain itu nambah beban, ya. Yang berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, ya, mengurangi beban. Jadi ya tadi tadi sama ya, ceritanya nyambung ya. Ya sesungguhnya Allah itu, la yukallifullahu nafsan illa usaha ya. Bahwasanya Allah itu tidak memikulkan kewajiban kepada seorang itu melainkan sekedar kesanggupannya. Dan kesanggupan bagi seorang mukmin itu kayak gitu. Kehidupan dia untuk survive di dunia ini ya, untuk menggapai akhiratnya. Sudah gitu sebenarnya ya. Tapi kan kita banyak ya, kita rakus terhadap dunia ya. Bahkan kita mungkin menumpuk-numpuk harta yang nanti menjadi rantai panas di api neraka buat kita. Ya. Haram hukumnya Bapak Ibu menumpuk harta ya. Nah, jadi dikurangi beban kita itu, kurangi beban, kurangi yang kerjakan yang jadi prioritas. Ya, nggak ada itu. Nah, yang berikutnya, bagaimana ini SM ini maksudnya stress management nomor 4 ya. Bagaimana kita action, ya, bersegera, ya, dipaparkan apa masalah kita, apa yang kita kerjakan, lalu kita bikin langkah-langkah untuk mengerjakan, lalu kita laksanakan satu persatu. Ya, ya di chunking down gitu, di planning tadi ya, didetailkan, ini satu persatu gitu. Nah, langsung kita kerjakan, nggak perlu kita berpikir-pikir. Ya. Dan syariat Islam itu seperti itu. Jadi kalau orang berpikir, ya makanya kenapa ada falsafat hidup gitu ya, dia berpikir bagaimana tentang hakikat sesuatu, bagaimana mengerjakannya gitu, makanya orang suka dengan filsafat. Islam sudah memberikan tahu kita, ini laksanakan aja, syariat udah selesai. Ya, tinggal kita kerjakan. Ya, Allah mengatakan wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Ya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan wa jannatin ya, dan surganya ya arduha samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa ya. Hampir sampai jam 7 ya. Nah, ini masih ada yang terakhir ya. Ini mungkin saya percepat saja ya. Ya, ini hal-hal yang akan mengurangi stres beban ya. Jadi biar kita paham. Jadi dalam Islam itu bukan stress free ya, tetapi ya bagaimana kita bisa beramal ya dalam keadaan bersemangat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi dalam Islam itu ada khauf war roja ya, takut dan harap ya. Cinta dan benci ya, cinta dan benci. Kita benci menjadi miskin, benci menjadi susah ya. Cinta menjadi baik ya. Begitu juga ya, benci di azab Allah ya. Cinta Allah sayang sama kita. Memang pada faktanya khauf atau stres atau takut itu membuat manusia itu mau bergerak. Cuman Allah lebih cinta ya kalau kita itu bergerak dikarenakan cinta, ya, dikarenakan pemahaman, bukan karena sakit, ya, bukan karena pedih ya. Kenapa? Kalau kita bergerak karena cinta itu berdasarkan karena akal kita, karena pemahaman kita yang sempurna tentang hakikat kehidupan, tentang siapa Allah, tentang agama ini. Ya. Jadi kalau orang berbuat karena cinta, motivasinya lebih tinggi. Jadi walaupun khauf itu bisa menjadi motivasi, tapi ya yang cinta itu lebih tinggi amalannya. Kenapa? Berdasarkan pemahaman. Jadi kebanyakan kita tuh kayak gini nih, ya. Saya ini kan banyak ya cerita ya. Saya ini bertobat, saya sudah merasakan semuanya. Jadi sakit dulu, ya, kerasa sakitnya nggak kuat lagi gitu, baru dia bertobat ya. Nah itu tidak bagus. Maksudnya oke, bagus gitu ya, tapi itu tidak lebih tinggi daripada orang yang belajar dari kesalahan orang lain gitu. Ya, itu yang disebut dengan ulul albab. Ya, ya sebagaimana dalam firman Allah ya, ulul albab itu apa?
orang-orang yang belajar dari ayat-ayat Allah, ya. Sebagaimana firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Ya, sungguhnya penciptaan langit dan bumi dan berputarnya malam siang itu adalah la ayati liulil albab. Tanda-tanda bagi orang yang berakal, ya. Orang berakal tuh cuma melihat ayat-ayat, melihat eh, dari maklumat, dia belajar, dia memahami tanpa dia harus ya berhenti mabuk dengan sakit ginjal dia terlebih dahulu karena mabuk gitu, nah, karena minum miras, tanpa dia harus berhenti tidak, ya, karena dia memakai akal. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya, bahwasanya ya yang diinginkan Allah itu karena cinta. Tapi walaupun begitu, ya, kita itu berbuat karena stres juga bagus, ya. Nah, tapi yang lebih bagus lagi bagaimana menghadirkan stres ini sehingga kita bisa bayangkan itu akan membuat kita bergerak, ya. Oke, saya akan percepat saja. Ya, ini ada hal-hal, ya, menghindari dosa gitu, ya, bersyukur, bertawakal ini yang umumnya ini yang kita pahami semua, ya. Dalam kata ini sebenarnya melaksanakan syariat Islam. Dan ini tidak sepotong-potong. Ya, nanti saya akan terangkan sebentar, ya. Waktu kita masih ini, ya. Menghindari dosa atau bertakwa. Ya, dosa itu adalah beban, ya. Beban yang harus dibayar, bahkan dalam Islam harus dibayar. Maka ada orang harus kalau dia berdosa sama manusia, dia harus minta maaf, harus diikhlaskan. Berhutang itu dosa. Ya, kalau dia nanti berdosa karena Allah, dia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat, dia akan dibayar dengan azab. Jadi menghindari dosa, ya, bertakwa. Nah, begitu juga kita akan stres gara-gara dosa. Kecuali kita, ya, dosa kita banyak, kita lupakan misalnya, ya, tapi itu tidak hilang, bebannya ada, ya, bukannya apa-apa. Orang kalau banyak bikin dosa itu pasti, ya. Lalu berikutnya adalah bersyukur, ya, bersyukur. Ya, ini saya bercepat saja. Ini kita mungkin sudah tahu kalau kita bersyukur itu kita akan senang. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, syukur itu bukan karena alhamdulillah saya syukur saya dikasih harta. Saya bersyukur saya dimudahkan. Bukan itu saja gitu. Syukur itu harus dimulai dari eksistensi kita. Kita dari tidak ada menjadi ada. Dikasih eksistensi sama Allah. Lalu apa? Dikasih kehidupan oleh Allah. Lalu apalagi dikasih Islam. Wah, nggak semua orang berislam, Bapak Ibu rahimakumullah. Dikasih keimanan, ya. Belum anak baru kita yang lain-lain lagi, ada anak, ada istri, lihat kebaikan dari mereka gitu. Ya, ada banyak hal. Ya, sekarang ini kita bisa hadir, kita bersyukur. Nah, kalau kita bersyukur, ya, maka Allah akan menambah kepada kita, ya, untuk diri kita sendiri. Nah, ini mengurangi rasa stres tadi, ya. Jadi maka saya tadi bilang bahwa kalau kita bergerak bukan karena takut tapi karena rasa cinta, itu lebih baik, ya. Lalu apa? Bertawakal, ya. Nah, tawakal ini Bapak Ibu rahimakumullah, kalau lihat dalam surah At-Talaq, ya, 23 itu temannya adalah takwa, ya. Tawakal itu adalah menggantungkan diri kepada Allah, ya. Tawakal itu menggantungkan diri kepada Allah nih, ya. Jadi kalau jadi sebenarnya manusia itu kayak gini nih. Kenapa dia tenang, kenapa dia tuh berkurang stresnya? Karena ada dinding yang menjaga dia, ya. Ada ada pengawal dia menjaga dia, ya. Ya, jadi kenapa kalau orang yang takut itu kan, ya, itu disisirnya jalan-jalan kan. Banyak tentara datang kan, lalu orang nggak boleh lewat kan, lalu baru dia lewat. Itu karena dia takut, tapi dia merasa aman karena ada yang menjaganya kan, seperti itu. Dia bergantung kepada tentara yang menjaga dia, yang prosedur yang sudah dibikin sebelumnya, ya, atau rumah besar atau pagar yang tinggi gitu, ya, sehingga orang nggak bisa mengganggu, ya. Nah, tawakal, ya, juga seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Kita bergantung kepada ngomong saya agak pusing dikit, ya, kepada zat yang punya alam semesta ini gitu, ya, menggantungkan diri kita untuk menjaga kita gitu. Nah, tetapi syaratnya itu adalah apa? Bertakwa, ya. Nah, ini syaratnya bertakwa. Allah menyatakan mayyataqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi takwa itu nomor satu dulu. Apa tuh takwa? Tadi nggak bikin dosa, melaksanakan perintah Allah. Apa yang disuruh Allah kita laksanakan, kan seperti itu kan. Nah, bagaimana kita bisa bertawakal, menggantungkan diri kepada Allah, yakin, ya? Karena kita tidak membuat Allah itu marah, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, paham, ya?
Jadi bagaimana ya kita tuh bisa bergantung kepada Allah karena kita tahu gitu. Ya, bahwasanya kita tidak bikin Allah marah. Ya. Jadi itu penting. Jadi takwa itu ya tawakal itu dia harus didahulukan dengan takwa. Jadi orang yang mau bertawakal tapi dia bikin banyak dosa itu akan susah dia untuk bertawakal. Maka dia nggak yakin. Makanya banyak kita itu ya tidak tidak yakin dengan pertolongan Allah itu karena kita tidak bertakwa awal-awalnya. Ya, jadi ini logikanya Bapak Ibu yang rahimakumullah ya. Nah, berikutnya adalah mendapatkan pertolongan Allah. Nah, ini ya. Allah menyatakan in yanzurkumullah fala ghaliba lakum wa in yahzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi ya. Jika Allah menolong kamu maka tak ada yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah tidak memberikan pertolongan, membiarkan saja, nggak ada yang bisa bantu itu. Mau tembok yang tinggi dan segala macam kan seperti itu. Itu sudah diceritakan oleh Allah gitu ya. Fir'aun, Raja Namrud segala macam gitu ya. Yang matinya itu bukan hal-hal yang tidak mereka sangka. Nah, untuk mendapatkan pertolongan Allah, Allah membuka jalan ini. Membuka jalan agar ditolong Allah dengan cara kita menolong agama Allah. Nah, ya. Allah menyatakan ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Jadi ini pakai in syartih namanya. Ya, kalimat syarat. Jadi ini bukan Allah bilang tolong agama Allah, tidak. Kalau kamu mau ditolong, tolonglah agama Allah. Ya. Jadi itu syarat. Ya, syarat Allah membuka. Jadi Allah nggak ditolong pun juga nggak masalah bagi Allah, gitu ya. Tapi nggak akan mendapatkan pertolongan Allah. Ya, kita percepat. Ya, nah ini juga penting nih. Memahami mana yang ada dalam lingkaran manusia dan mana yang tidak ada di dalam lingkaran manusia. Maksudnya yang mana manusia itu bisa melaksanakannya. Contoh, ya, bagaimana sikap orang lain terhadap kita, gitu ya? Apa yang terjadi di masa depan? Bagaimana keadaan ekonomi itu bukan di dalam lingkaran yang kita kuasai, ya. Tapi yang bagaimana kita bersikap itu yang kita menguasai. Jadi kalau dalam lingkaran yang nggak kita kuasai, jangan kita menghadirkan kecemasan, menghadirkan feeling tadi. Itu masalah persepsi ya. Jadi stres, depresi, segala macam itu ya karena kita menghadirkan kecemasan ya. Jadi dan di sini kita perlu ilmunya. Ini urusan Allah bukan urusan kita. Bagaimana orang bersikap, ya, apa yang akan terjadi di masa depan segala macam itu urusan Allah. Maka jangan dihadirkan itu, nggak perlu kita khawatir. Maka kita serahkan kepada Allah. Itu harus kita pahami juga. Ya, mana dalam lingkaran kita, mana yang tidak. Lalu kita ya apa yang bisa kita kerjakan? Yang maka yang tadi sudah bikin tujuan, ya, bikin planning, ya, lalu action. Ya, jadi harus berpikir tujuan action. Ini harus kita pahami. Berikutnya adalah zikrullah ya. Ya, mengingat Allah ya. La zikrullah tatma'inul qulub ya. Ya, hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Mengingat Allah ini itu akan menjaga kita untuk taat kepada aturannya. Jadi memang harus ada idrak silabilah, kesadaran hubungan dengan Allah dalam banyak hal, dalam segala hal, bukan banyak hal, dalam segala hal. Ya, zikrullah. Nama kita taat. Ya, lalu kita takarub ilallah, ya, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu berfirman Rasulullah bersabda ya. Ya, ifzallah ya, ifzahullah ya, yahfazka ya. Ya, jagalah agama Allah ya, maka Allah akan menjaga kita. Lalu kita jaga Allah ya, maka Allah akan selalu menolong kita ya. Ya, jadi kalau kita menjaga agama Allah itu ya, takarub kita kepada Allah, kita tidak mau berbikin dosa, menolong agamanya, ya, representasi kita di hadapan Allah itu lebih bagus lagi, sholat kita lebih khusyuk, pakaian kita yang terbagus, berdoa kita yang khusyuk, ya, maka insya Allah Allah akan menjaga kita, permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah. Ya, ya, nah ini kata Allah ya, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan kamu kebaikan, mereka tidak dapat memberimu kebaikan
melainkan apa yang telah Allah takdirkan. Jadi memang sudah ditakdirkan tuh ada orang seperti itu. Ya, dan seandainya mereka itu berkumpul untuk memudaratkan dirimu, mereka tidak akan dapat memudaratkan dirimu, melainkan apa yang telah ditakdirkan Allah atasmu. Nah, jadi sudah jelas seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Baik, ya, alhamdulillah sudah 1 jam lebih pas, 1 jam pas. Mungkin sampai di sana, mungkin kita masuk tanya jawab agak 10 atau 15 menit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya stop recording ya.